selamat bertemu kembali di channel saya. Kebetulan saya sudah lama tidak membuat sebuah vlog dan kali ini saya akan mencoba membuat motovlog menggunakan motor saya, dan ini adalah motor X-Max. Jadi pada hari ini saya akan melakukan perjalanan dengan sebuah motor, tepatnya ke daerah Kalijati. Setelah itu saya pulang lagi, dan ini saya sedang mengeluarkan motor dulu. Kita tutup dulu gerbangnya. Dan hari ini cuaca lumayan cerah, ya sedikit panas. Cuma perjalanan ya di jalan lumayan tidak terlalu banyak kendaraan. Jadi lumayan sepi. Dan untuk jalanan di daerah sini ya itu lumayan jalannya mulus, tidak terlalu banyak lubang. Yang paling mengganggu mungkin suka banyak mobil dump truck yang gede-gede yang suka narik tanah. Itu biasanya dia ngambil tanah di daerah Patung Kuda atau di daerah Cikuda, dan nanti diantarkan ke tempat proyek pembuatan rel kereta. Jadi kadang-kadang mobilnya kalau sore itu banyak gitu. Jadi ini mumpung lagi siang, jadi tidak terlalu banyak mobil dump trucknya. Jadi kalau misalkan ada dump truck itu biasanya kalau lewat tidak hanya satu ya guys, jadi kadang ada 5 mobil gitu. Jadi sangat berbahaya sekali buat pengendara motor. Jadi untuk ke daerah sini ya diharapkan hati-hati, jangan sampai kita lihat bahwa ini jalannya mulus lantas kita ke hutan ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi untuk pengguna motor ya diharapkan berhati-hati. Kalau untuk angkot sendiri sudah mulai jarang di sini untuk angkot yang beroperasi. Dan saat ini saya sudah mencapai daerah Wantilan. Ini lumayan ada tanjakan ringan. Ini namanya di daerah Wantilan ya guys. Di daerah ini tidak ada pabrik, ada di depan satu, dan ini ada rumah sakit yang baru bangun. Daerah sini jalannya juga lumayan mulus. Di sini banyak toko-toko. Dan di depan sana nanti kita ketemu balai desa daerah Wantilan ya. Jadi siang ini lumayan sih buat dipakai bermotor-motor ya. Jadi kalau misalkan masih pagi biasanya jalanannya cukup ramai karena banyak karyawan yang akan masuk kerja. Jadi kalau misalkan siang begini biasanya cukup sepi ya. Dan ini sudah memasuki Wantilan, balai desa sudah terlewat. Dan untuk cuaca lumayan cerah, masih belum terlalu banyak hujan, jadi lumayan enak buat riding. Di sini nanti di depan juga kita akan melewati perkebunan karet ya, karena di Subang ini masih banyak perkebunan karet. Dan motor yang saya gunakan ini lumayan ya nggak terlalu gede, juga bukan motor kecil ya, cc-nya lumayan lah 250 cc ya. Dan ini matic, jadi cukup enjoy saja menikmati perjalanan ini, cukup nyaman, jadi tidak terlalu gimana gitu atau terlalu capek lah bawa motornya, jadi ringan gitu kalau pakai matic. Dan motor ini sudah menemani saya selama kurang lebih 3 tahun kurang ya. Jadi ini motor ber-cc 250 single silinder. Oke, sekarang kita sudah akan melewati perkebunan, dan di sebelah kanan saya itu perkebunan karet. Ya, untuk melewati perkebunan ini lumayan sejuk ya, karena kalau siang-siang begini melewati perkebunan itu biasanya udara lumayan sejuk. Nah,
Jadi di depannya itu biasanya di depan itu sebelah kiri nanti ada pabrik, untungnya ada banyak perkebunan. Jadi kalau tanah perkebunan itu tidak bisa dijadikan pabrik ya, karena itu kan tanah BUMN. Dan ini daerahnya daerah Cijoget. Di sini masih lumayan perkebunannya, walaupun diselang-seling dengan perumahan atau rumah masyarakat. Perjalanan masih sepi juga. Nah, bisa kita lihat kan ini jalannya sangat-sangat mulus, walaupun cat-catnya. Nah, itu di depan mobil-mobil tanah, ada yang belok ke kanan itu untuk ngambil tanah ya guys. Tapi tanahnya dibawa lagi gitu, jadi bolak-balik gitu aja sih. Oke, kita salip saja mobil ini. Saya bawa motor tidak terlalu cepat, ya paling cepat 80 lah, kecuali kalau kosong baru 100-an. Jadi motor ini yang saya rasakan kalau kecepatan 100 itu lumayan agak ini ya, stabil gitu. Jadi kalau kita kecepatan 100 bahkan pakai tangan satu pun masih stabil gitu, tidak goyang-goyang. Nah, kita baru nyampe di jembatan 2 ini. Ini jalannya menanjak, tapi tanjakannya lumayan, tanjakannya. Oke, kita salib saja. Nah, di depan itu udah ada dump truk lagi. Jadi kalau yang mau lewat sini ya harus hati-hati ya guys, karena mobil dump truk itu sangat berbahaya. Ini masih termasuk daerah Cijoget. Kalau berolahraga sepeda sih biasanya saya sampai daerah sini lalu pulang lagi ke rumah. Lumayan dengan tanjakannya, jadi cukup buat berolahraga. Nah, ini kita menuju ke perkebunan karet ya, di daerah Kampung Muda. Di sini jalannya mulus dan lurus, jadi jarang belokan. Sini mulus sampai nanti kita ketemu di Paskas, jadi dekat Paskas. Lurusnya itu sampai ke tempat Paskas pasukan khas TNI Angkatan Udara. Jadi di jalan lurus ini juga sebenarnya kita harus hati-hati, soalnya di sini rawan terjadi kecelakaan. Mungkin karena jalannya lurus, jadi banyak pemotor yang menggeber gasnya hingga mencapai kecepatan maksimum. Jadi saya sarankan kalau lewat sini silahkan ada geber gas, tapi tetap hati-hati. Tetap waspada, tetap hati-hati, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi dari awal sana itu sampai sini itu perkebunan karet semua. Ya, di pinggir-pinggirnya ada sih para pedagang yang jualan di depan. Nah, ini guys, makanan paling ramai itu di sini. Biasanya di sini banyak sekali pembeli. Itu makanannya biasanya sate marami. Memang kalau lagi libur itu ramai banget kan. Ini masih termasuk daerah Kampung Muda juga. Jadi ini masuknya ke sebentar lagi ini sudah masuk ke Kalijati ya. Nah, ini daerah sini disebut Gedung 1. Daerah ini berbatasan dengan Paskas, pasukan khas TNI Angkatan Udara di depannya. Jadi sebelahan Paskas.
Jadi di sini biasanya orang-orang di sini itu para pegawai dari PT TM. Dan sebelah kiri itu kantor PT. Nah, di depan sana itu ada daerahnya pasukan khas TNI Angkatan Udara. Di sebelah kanan, jadi kalau kalian mau ke Paskas gitu, itu cukup lurus aja gitu, jangan belok. Nah, ini masjidnya milik Paskas yang sebelah kanan, dan itu misalnya di kantor TNI. Jadi kalau kalian masuk di sana itu banyak pesawat terbang ya. Biasanya pesawat terbang militer, bukan pesawat terbang umum atau komersil. Nah, ini turunan, turunan ya. Langsung kita nanjak. Kalau pakai sepeda sih lumayan, cukup berkeringat juga di daerah sini. Saya sudah nyobain dan benar capek banget kalau bersepeda sampai di sini. Jalannya masih lurus, jangan belok-belok. Di sini depan itu ada terowongan lagi. Kita seperti itu jalannya. Cuma emang suasana cukup segar karena kanan kiri ada pepohonan. Jadi enak aja gitu. Jadi apalagi kalau pagi ini lumayan sih, nggak terlalu dingin tapi lumayan sejuk gitu. Oke, sekarang kita memasuki daerah Pasar Kalijati, dan untuk tahun sekarang untuk sekarang gitu ya, sepertinya Kalijati itu sekarang tuh lumayan ramai karena sudah mulai banyak industri dan mulai banyak pertokoan berdiri gitu, dibangun. Dan ini kita belok menuju ke Pasar Kalijati. Kalau ke sebelah kiri itu masuknya ke daerah Purwadadi ya. Dan bisa kita lihat ini sekarang pertokoannya mulai ramai, dan sebenarnya itu pasarnya di dalam pertokoan sebelah kiri. Dan sekarang itu sebenarnya Pasar Kalijati itu sedang dalam perbaikan karena bekas kebakaran ya. Jadi proses perbaikannya itu masih belum selesai, sehingga menyebabkan para pedagang itu banyak berjualan pindah dulu ke depan, walaupun misalkan ada yang di dalamnya itu tapi masih bukan permanen gitu. Jadi masih dalam proses pembangunan. Nah, beginilah ini suasana di daerah Pasar Kalijati, macet, apalagi kalau sore itu macet banget karena karyawan banyak yang pulang dari pekerjaannya. Nah, untuk ke kanan di depan sini itu ke Paskas yang tadi. Nah, ini pasarnya itu di sini ya, pusatnya di depan sebentar lagi. Jadi masih dalam proses perbaikan atau ya perbaikan karena bekas kebakaran. Di
sini sering terjadi kebakaran di pasar ini sudah berapa kali. Dan ini macet karena di depan itu kan pasar, jadi ada yang keluar masuk dari pasar dan ada angkutan umum yang ngetem di pinggirnya gitu. Jadi terus tempat parkirnya juga kan itu sekarang bangunan pasar yang baru itu agak ke depan gitu, jadi tempat parkirnya itu sempit gitu. Jadi kebanyakan parkir di pinggir jalan gini gitu. Nah itu di depan pasarnya saya masih terjebak di kemacetan, tapi ya lumayan sih, nggak terlalu macet parah banget gitu. Oke guys, begitu saja dari saya. Selamat menikmati. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.